ada kejadian bunuh diri. Saya sekarang Berita tidak menyenangkan kembali datang dari Kabupaten Purworejo. Seorang menantu dikabarkan tega menghabisi mertuanya sendiri diduga karena dendam lama. Tepatnya di mana, bagaimana, kapan, dan apa yang melatar belakangi peristiwa tersebut bisa terjadi? Kini, tim Mongomong tengah meluncur menuju ke lokasi untuk mengetahui lebih dalam. Kali Gintung bukan lokasi yang mudah dijangkau, tepatnya cukup jauh dari kota Purworejo. Sekitar 35 km jika ditempuh menggunakan sepeda motor kurang lebih membutuhkan waktu 45 menit. Kondisi jalan yang tidak seutuhnya bagus, naik turun perbukitan dengan jurang di kiri kanan membuat tim Mongomong ekstra hati-hati. Sebelum menuju TKP, kami lebih dulu menemui aparat Desa Kaligintung di kantor Desa Kaligintung. Dan kami diterima dengan baik oleh Kepala Desa Kaligintung Darusman, Sekretaris Desa Kaligintung Paidin, dan Babinsa setempat. Maksudnya kejam di saat saya datang ke situ, kan orang sudah banyak, Pak. Udah banyak orang. Lah posisi tersangka sudah di kamar. di kasur, Di kasur ya? Ya di kasur. Di kamar. kasur tiduran terus. Kejang-kejang. Kayak orang kerasukan lah. Oh, lah si anak ini, si anaknya korban Anak korban ada di situ. Ya ada di situ, di rumah situ. ada, maksudnya dia ekspresinya atau yang dilakukan apa? Ya kronologi awalnya saya nggak tahu. Jadi berhubung di situ sudah banyak orang, ya saya nggak tahu awalnya itu seperti apa anaknya kan gitu. Waktu si tersangka itu masuk di kamar, dia nggak tahu saya. Saat kejadian itu sempat ngomong apa gitu? Siapanya? Si tersangkanya itu. Cuma teriak-teriak. Ya cuma teriak-teriak. Teriaknya apa? Ini kan tangannya gegem. Gegem, ya. Oh enggak, saya juga sempat di luar diparanin sama orang itu, Pak, itu suruh masuk. Ini ujung ulon, saya pegangin tangan yang kiri. Soal kiri nggak bisa. Kenceng banget, kayak kerasukan tuh. Langsung tak balik, tak. Woi, kepancingan apa kamu? Tak, oke, Pak. Terus akhirnya ngundang Pak Kiai, Kiai ceritanya terus dilantarikan oleh Pak Kiai itu alhamdulillah bisa sadar, bisa lambat laun, bisa ngobrol. Pokoknya dia nggak sadar diri juga. Dari obrolan kami bersama mereka didapatkan keterangan bahwa pada hari Kamis sore 31 Oktober 2024, sebuah peristiwa pembunuhan terjadi di Desa Kaligintung. Peristiwa mengenaskan tersebut ternyata melibatkan menantu dan mertua yang tinggal dalam satu rumah. Peristiwa naas ini tepatnya terjadi di Dusun Sikubang RT 2 RW 2, Desa Kaligintung, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Pelaku yang bernama M merupakan menantu korban yang hidup bersama anak istrinya dan juga dengan korban. M mengandalkan hidupnya dengan menjadi tukang kayu dan petani. Sementara korban yang bernama AS adalah seorang kakek yang menggantungkan hidupnya dari bertani. M dikenal warga sebagai sosok yang biasa-biasa saja dan tidak pernah berbuat aneh. Dia bergaul dengan tetangga selayaknya warga lain. Demikian halnya dengan AS. Dia juga merupakan warga Kaligintung yang hidup normal. Lazimnya warga yang hidup bermasyarakat. Mengingat usianya yang sudah 70 tahun lebih, AS mengikuti kegiatan-kegiatan di desa semampu kondisi kesehatannya. M tega melakukan hal keji terhadap mertuanya diduga karena merasa sakit hati. Dia mengaku sering mendapatkan teguran dan kata-kata yang tidak mengenakan. Hal yang ia pendam terus-menerus itulah yang kemudian memicu M melakukan perbuatan keji terhadap mertuanya sendiri. Sore itu, Sekdes Kaligintung Paidin mendengar kabar naas sekitar jam 5:30 sore. Karena bertepatan dengan waktu maghrib, Paidin tidak langsung ke lokasi. Dia menunaikan sholat maghrib dulu. Sampai di TKP, warga dan saudara korban sudah berkumpul. Paidin menjumpai korban dalam kondisi bersimpah darah, tengkurap miring ke kanan di kandang kayu belakang rumah korban. Menurut Paidin terdapat luka di leher, diduga karena senjata tajam. Pak, kalau kemarin kan
Tapi itu yang termasuk yang pertama kali ya, bahkan saat itu polisi belum datang ya. Bisa diceritakan awalnya bagaimana juga? Ya, kemarin pertama kali tahu kejadian ini seperti apa? Setahu saya itu sekitar jam 5:30 sore, Kamis sore itu saya ditelepon sama teman bahwasanya ada kejadian bunuh diri. Dan di situ saya nanggung Pak, mau maghrib ya. Setelah itu saya terus istilahnya mandi persiapan. Setelah ba'da maghrib saya langsung meluncur ke sini. Dan di sini sudah banyak orang. Dan di situ orang-orang pada berkerumun dan melihat lokasi kejadian di sini. Bahwa almarhum sudah tergeletak di itu nggak bisa dibuka. Dua tangannya dua tangannya sama kakinya juga begini melonjor. Itu ada kayak mungkin sebenarnya pisau darahnya. Saya sekarang berada di Kali Gintung, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Lokasinya lumayan jauh guys, sekitar 35 km dari pusat kota Purworejo. Di belakang saya masih terpasang polis line atau garis polisi yang menandakan bahwa proses hukum belum selesai ya dari kepolisian, dalam hal ini adalah Polres Purworejo. Hari ini juga rencana akan ada rilis dari Polres Purworejo terkait dengan kasus ini. Nah, kita mencoba melihat dari dekat lokasi terjadinya dugaan pembunuhan yang berlangsung pada hari Kamis sore ya. Kita coba mendekat ya. Nah, di rumah yang masih bergaris polis lain itu ada kelihatan ya. Ini lokasinya, komplek lokasi. Yang di sana itu yang ada ruangan yang berdinding papan, itu merupakan gudang kayu. Kalau warga di sini orang menyebutnya kandang kayu sebenarnya. Jadi kalau kemarin ada jumlah berita yang menyebut bahwa ini adalah kandang kambing, sebenarnya kurang tepat, karena sebenarnya adalah kandang kayu, tempat untuk menyimpan kayu. Kalau biasanya orang di desa ya, di daerah sini itu punya kayu yang dimanfaatkan, kayu mungkin bekas sisa atau ambil dari kebun, dari hutan, kemudian disimpan, suatu saat mungkin masih dipakai, entah itu kayu bakar atau untuk kayu bangunan. Nah, di situ gudangnya. Nah, di situ sore hari itu ditemukan tubuh dari korban yang sudah terbujur di bawah dengan bersimbah darah. Di gudang kayu di belakang rumah inilah AS dihabisi oleh menantunya sendiri, M. Waktu itu, M yang baru saja pulang bekerja sempat berganti baju lebih dulu, sebelum akhirnya ia mendatangi mertuanya. M yang telah lama merasakan dendam terhadap mertuanya, tidak lagi dapat mengontrol emosi. Sesaat setelah itu, M melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Tak lama berselang, setelah mendapatkan laporan dari warga, petugas kepolisian Resort Purworejo datang ke TKP, guna melakukan pengecekan dan pemeriksaan. Polisi juga menemukan sebilah pisau dapur di bawah tumpukan kayu tak jauh dari tubuh korban. Polres Purworejo menyebutkan pisau ini diambil dari dapur dan digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Sudah kami lakukan penyidikan, untuk tersangka sudah kami lakukan penahanan. Itu motifnya apa namanya? Untuk motif perbuatan pelaku karena ada sakit hati, di mana pelaku ini ada hubungan keluarga dengan korban, yaitu sebagai menantu yang setiap harinya pelaku ini bersama istrinya itu hidup di rumah korban. Nah, dengan adanya menantu hidup bersama mertua yaitu korban, menurut keterangan pelaku, dia melakukan hal tersebut karena adanya suatu akumulasi kesakit-hatian terhadap ucapan-ucapan korban yang pernah dilakukan atau disampaikan sehingga menyinggung perasaannya pelaku. Ucapannya apa, Dan? Misalnya apa gitu?
itu terkait dengan ucapan-ucapan tentunya kita tidak bisa sampai secara spesifik ya, itu di BAP. Jadi seperti itu nanti silahkan diikuti di proses persidangannya saja. Itu nanti mungkin ada persidangan secara terbuka, rekan-rekan media bisa melihat, mendengar terkait dengan hal-hal yang ada di BAP kami melalui proses sidang. Status pelaku dan Status pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan sekarang sudah kami tahan. Dan untuk rencana tindak lanjut kami segera melengkapi berkas penyidikan, dan tentunya dari perkara ini kita juga menggunakan teknik scientific crime investigation, yaitu dengan korban kita lakukan otopsi dan kemudian juga terhadap barang bukti lain kita menggandeng pihak Lab4 Polda untuk menerbitkan suatu produk yang masuk dalam ranah scientific crime investigation untuk menunjang dalam rangka konstruksi yang dibangun oleh penyidik dalam rangka melakukan penyidikan perkara ini. Itu pakai apa dan melakukannya? Melakukannya dengan menggunakan sebilah peso ya, sebilah peso yang pada saat itu diambil dari dapur, ya, dari dapur, yang mana peso itu memang biasa digunakan oleh istrinya pelaku untuk memasak. Dan dari peso itulah kemudian dipakai untuk melukai lehernya si korban. kok bisa di kandang kambing ini, kronologinya seperti apa nih? Ketika peristiwa tersebut itu kebetulan korban ini langsung ditemui atau dicari oleh si pelaku, dan bertemunya di kandang kambing yang ada di sebelah rumahnya. Jadi itu ada di lingkup rumahnya si korban. Jadi secara sengaja si korban ini dihabisin atau dibunuh oleh si pelaku, dan kebetulan pada saat itu sedang ada di kandang kambing itu. Itu sempat kabur nggak pelakunya? Pelaku tidak kabur, namun demikian dia sempat tidak mengakui perbuatannya dan sempat bermain watak. Namun demikian penyidik kami melakukan suatu upaya penyidikan dengan adanya beberapa barang bukti dan alat bukti yang kami temukan di TKP. Dan alhamdulillah pelaku tidak bisa mengelak atas perbuatan yang dilakukan terhadap korban. Bermain wataknya itu apa dan? Mau bunuh diri atau apa gitu? Ya, terkait dengan permainan watak itu nanti silahkan diikuti di proses persidangan ya. Dan jadi ada sempat cekcok tidak sebelum pembunuhan itu? Untuk cekcoknya itu di beberapa hari sebelumnya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ini merupakan akumulasi kesakit-hatian daripada korban. Setelah pengecekan dan pemeriksaan dilakukan oleh pihak kepolisian, korban AS pun akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Purworejo untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Usai kejadian, polisi pun meminta keterangan dari sejumlah orang, termasuk M. Awalnya M sempat mengelak mengaku bahwa dirinya lah pelaku pembunuhan. Bahkan saat pertama kali, ia berpura-pura kesurupan dan menyebut mertuanya melakukan bunuh diri. Saat dilakukan pemeriksaan, ternyata polisi juga menemukan aplikasi judi online di ponsel miliknya. M yang menurut beberapa warga cenderung bersifat pendiam, namun selama ini tidak pernah menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Kehidupan M dan keluarganya tampak biasa-biasa saja. Dia juga melakukan hal sewajarnya sebagai kepala keluarga. Itu termasuk yang bergaul nggak sih Pak? Nah, yang tersangkanya itu? Nggih gaul masih jenenge akrab kali lingkungan waktu masih dengan teman-teman sebaya dan nggih kadose nggih pandangan cara kula wong sebagai tangga nggih tetep nggih sami-sami mawon sini teng lingkungan mboten aneh-aneh niku mboten. Nah, katanya juga ini Pak punya main slot nih Pak, main judi online itu.
Ngapunten niku mboten ngertos kula. ngertos ya. Mboten ngertos. Terus punya hutang itu yang si tersangka itu ada dengar kabar-kabar seperti itu nggak? Enggak, Mboten ya. mboten. Kalau hubungannya baik ya Pak ya, keduanya baik. ya? Ada cekcok, pernah melihat cekcok Pak satu kali? Belum Pernah ya? belum. Terus kalau dari sisi ekonomi ya Pak ya, terlihat ada masalah ekonomi betul Pak? Baik tersangka maupun korban itu. Nggih, cara pandangan kula nggih sedeng-sedeng mawon masalah kene ekonomi nggih. Nggih, cara teng desa niku nggih termasuk cara pandangan kula pun jenenge tengah-tengah lah, jenenge masalah yang kurang pancen tiyang niku sifatnya nggih kurang, tapi masalah rebut, masalah kekurangan kadose dereng nate mireng cara kula wong tebis ya. Ya. Pak, mungkin bisa diceritakan pertama kali tadi ya, mengulang tadi. Pertama dengar tadi, begitu mendengar cerita terus yang dilakukan apa Pak? Dilihat apa Pak? Pak Pardiono. Begitu mendengar tadi ada yang nangis itu. Kula dugi mriku wong termasuk jenenge teng mriku pun wonten tiyang kathah ngoten jenenge nggih. Dados masalah wonten sing medhok tulungi nika teng mriku ngoten maksudnya. Lah kula dugi mriku termasuk ke nggen tempat kejadian nggih wontene nggih niku wong kula nggih langsung mriku ngoten maksudnya, tapi jenenge wontene regane sing medhok nggih ngaraken napa jenenge arah nggen tempatipun teng mriku nggih wonten suarane niku sebagai tersangka nggih niku Allahu Akbar seru ngoten nggih kalih tulungi niku ngoten. Yang Allahu Akbar tersangka, yang tulungi nggih Allahu Akbar tulungi ngoten. Oh, minta tolong. Tolonge maksudnya tulungi posisi niku nggih pun tenggen lokasi niku sing napa niku jenenge korban. Berarti tersangka saat itu di rumah di ruangan di belakang itu, kandang belakang itu. Nggih. Oh, tersangka masih di situ. Duduk atau berdiri atau dodok. Jongkok nggih. Nggih pangapunten kula jan pelosok niki jawane ngono. Kondisinya bagaimana, Pak? Ada maksudnya apa? Ada tangannya pegang apa atau boten ngertos kula. Tidak. Posisi pun sonten. Dasar nggih cara kula nggih pandangane nggih seso. Ya. Tur teng mriku napa jenenge wong kandang nggih agak gelap ya remang-remang gelap. Dados masalah niku nyekel napa kula pun boten ngertos ngoten nggih. Sempete tujuan tangannya ada kotor gitu Pak, misalkan darah atau boten ngertos. Terus warga nolong gitu atau pripun? Nggih, nolong. Angen-angene nolong biasa wong mboten nyangka wong ketene kondisi korban niku cara pandangan wong panjenengan niku sekirang sehat. Wong dinten Jumat tanggal pinten Jumat pendake wingi termasuk nggih kontrol teng rumah sakit umum Purworejo. Nggih sakite nggih awale niku napa niku mutabir napa niku jare. Si tersangkanya itu ya. Si korban. Korban malahnya sing kirang sehat nggih korban nggih. Kalau tersangka sehat-sehat aja Pak ya. Nggih sehat. Ditolong terus yang ditolong yang tersangka atau yang korban Pak? Wong kula angen-angene niku wong jenenge tolongi nggih maksud kula cara kula kesusu nggih. Korban sing di nah rencana niku kula nggih korban maksud kula ngoten. Terus diapakan Pak saat itu? Ditolongi diapakan gitu? Kula keambek nggih langsung biasa wong kanan kondisi kirang sehat maksud kula napa kandang nembe didandosi maksudnya napa meneraken gendeng napa wong sehari-hari tapi mlampah-mlampah nggih biasa dereng nate kasa niku tapi medal niku saking griya nggih pun
wangsal ngoten masjid jenenge ning kesehatan sing kurang normal. Lah niku kula ngarani wong dasare kirang sehat napa beneran napa wong nembe Jawa napa gendeng napa-napa bancik kula ngarani anu tiba tolongi kula nggih ngemek ngoten masjid kula ngemek kancen ngono. Tapi senare ngemek niku wonten niku kula lajeng mundur pun boten medhek malih dados posisi kepripun kula tetep pun boten ngertos nggih. Yang dilihat apa, Pak? Yang dilihat apa kondisinya? Kula nyemak niku, kula mboten ngerti pundi sing anu tapi nyemak yen niku mergane darah. Oh. Darahnya itu tergenang ngoten. Kula nyemak sinareng ngomong kula nggih langsung wong niku jenenge barang napa niku jenenge Cair. Ungkep-ungkep lah wonten teng ngandhape niku wonten darah sing kathah ngoten lah mulane kula terus mundur. Posisi mengkurep atau terlentang? Mengkurep tapi napa jenenge nggih sedeku mboten selonjor. Sedeku gini nekuk. Oh, tangannya megang tanah. Seperti orang sujud ngoten niku. Nggih. Oh. Nah. Kedua tangannya itu Pak ya. Maksudnya miring atau sujud itu kan lurus gitu, masih lurus. Sing ngertos kula niku kados sujud tapi rada miring ngoten. Miringe mulane kula nyemake mriki bau. Wong bagian niku si tersangka niku bagian teng wengking napa ngandhape tongane bagian kaki. Nah, kula cemplung dasare niku pane pintu kados niku pintune kandang, dasare ngarepaken pintu arah sirah niku tenggen pintu ngoten lah nggih. Itu yang terluka sebelah mana, Pak? Leher. Jare nggih leher, nggih jare leher. Nek Bapak mboten nggih. Genangan darah. Nggih, genangan darah. Posisi sudah tidak bernyawa. Tidak bernyawa. Tidak ada pergerakan, tidak ada. Enggak. Tapi mata terbuka atau tertutup, Pak? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Enggak tahu. Terus Bapak mundur. Jek nyemak enten niku jenenge nyemak kesusu tapi sing kecelot semak niku pun darah. Kula langsung medal. Terus medal terus kenapa? M diduga telah tega menghabisi AS mertuanya sendiri dengan menggunakan sebilah pisau dapur. Motifnya karena akumulasi kesakit hatian pelaku atas ucapan-ucapan korban sehari-hari yang dianggap pengangguran. Tak sanggup menahan sakit hati di benaknya, di dekat kandang kayu rumahnya, pelaku melakukan aksi sadisnya, menghabisi nyawa korban dengan cara digorok. M sendiri berhasil diamankan oleh petugas sesaat usai kejadian. Saat ini pelaku telah ditahan dan telah menyandang status tersangka. Saat ini polisi sedang melengkapi berkas perkara kasus tersebut. Pelaku terjerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Subsidiar terkait dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa orang lain. Dan tersangka terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Nah, demikian tadi liputan kita dengan mendatangi lokasi TKP pembunuhan dan juga mengetahui cerita terkait dengan kasus pembunuhan di Desa Kaligintung, Kecamatan Pituruh, Purworejo. Semoga ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Sampai jumpa, ketemu lagi di Omong-Omong episode selanjutnya.